Pemirsa, intens investigasi. Kepergian aktor senior Epy Kusnandar mengejutkan banyak pihak. Kemarin, 3 Desember, pukul 12:24 waktu Indonesia bagian Barat, Epy Kusnandar telah menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Cawang, Jakarta Selatan. Melihat sang suami tutup usia, Karina Ranau tampak sangat terpukul. Langkahnya pun gontai dan tak kuasa menahan air mata yang mengucur deras saat mengantarkan jenazah menuju rumah duka. Rasa cinta Karina Ranau pada Epy Kusnandar yang besar membuat rasa kehilangan yang begitu dalam. Pernikahan mereka yang sudah berusia 17 tahun pada 27 lalu memang merupakan perjalanan hidup yang tak mudah dilupakan. Di dalamnya terselip suka duka yang dihadapi bersama sebagai pasangan suami dan istri. Dari Epy Kusnandar masih di puncak kesuksesan hingga sempat alami kesusahan. Dan tadi pagi, jenazah aktor yang dikenal luas melalui berbagai perannya di sinetron dan film itu sudah dimakamkan di tempat peristirahatan terakhirnya. Lantas, seperti apa duka sang istri hantarkan Epy Kusnandar ke tempat istirahatnya yang terakhir tersebut? Bagaimana juga perihnya jeritan hati sang istri melepas suami yang sangat dicintainya itu? Bagaimana juga kronologis kepergian Epy Kusnandar menurut sang anak dan adiknya? Adakah pesan-pesan terakhir dari Epy Kusnandar menjelang ia menutup mata? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, Epy Kusnandar telah berpulang pada 3 Desember kemarin. Almarhum meninggal di usia 61 tahun. Dan pagi tadi, keluarga dan kerabat terdekat mengantar jenazah Epy Kusnandar ke tempat peristirahatan terakhirnya, di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Momen haru pun terjadi saat sang istri, Karina Ranau, tak dapat menahan kesedihannya. Raut wajah penuh duka, air mata pun tumpah, dan suara isak tangis mengiringi langkah terakhir suami tercinta. Bagi keluarga dan rekan terdekatnya, serta penggemarnya, kepergian pria kelahiran Garut, Jawa Barat ini memang meninggalkan kenangan yang tak terlupakan. Lantas, seperti apa perihnya sang istri hantarkan Epy Kusnandar ke tempat peristirahatan terakhirnya? Maka, seperti inilah momen pilu sang istri ikut menghantar sang suami sampai ke liang lahat. Tiga aja, tiga. Tangannya depan, depan. Rangkul ya. Jadi pas bahannya sama. Rangkul ya. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على ذلك قيد وعلى ذلك متى وعلى ذلك تبعثون إن شاء الله تعالى من الآمنين ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت ثبتك الله بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا
Dengan hati yang penuh kesedihan dan air mata, keluarga besar Epy Kusnandar mengantarkan Epy Kusnandar ke tempat yang membuatnya tidak lagi merasakan sakitnya. Dan selama hidupnya, ia adalah sosok yang penuh kebaikan, selalu memberikan senyum dan semangat kepada setiap orang yang ditemuinya. Kehilangan ini adalah kehilangan yang sangat mendalam bagi mereka yang mengenalnya, dan sekaligus menjadi kenangan yang sulit buat dilupakan. Seperti inilah ungkapan duka keluarga usai menghantarkan Epy Kusnandar ke peristirahatan terakhirnya. Suami, papi, kakak, semua orang yang mencintai suami kami telah meninggal dunia kemarin pada pukul 2.30 siang. Saya sebagai mewakili keluarga, sebagai istri yang menemani beliau 22 tahun, memohon maaf kepada semua yang mengenal suami saya, yang mengenal papi kami, jika selama hidupnya beliau punya salah, punya kata-kata atau lisan atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya agar perjalanan beliau ke surganya Allah diberikan kelancaran. Amin. Sangat harum, namanya menjadi besar, semua orang mengenal kebaikannya. Beliau pernah bilang, aku ingin jadi Epy Kusnandar, Bud, tapi gak bisa. Semua orang mengenal aku kamus. Bisa gak aku menjadi manusia seperti yang manusia biasa? Terima kasih, Wak. 3 hari sebelum beliau pergi, dia menyampaikan pesan sama saya. Tadinya dia sudah berhayal pun nanti di Bandung, papi sama Kio akan selalu ada di samping di mana Wak duduk. Papi sama Kio ada di sebelah Wak, tapi nggak akan kemana-mana. Terus Wak Aris itu ada misteri apa di balik ini, Bud? Epy Kusnandar memang sempat mengalami masalah kesehatan serius pada 2011. Saat itu ia didiagnosis tumor otak dan dokter bahkan sempat memperkirakan usianya hanya tersisa 4 bulan. Namun ukuran tumor perlahan mengecil setelah serangkaian terapi non-medis. 2 tahun kemudian, hasil MRI di Rumah Sakit Darmais menunjukkan kondisi tumor yang jauh lebih baik dibanding awal diagnosis. Namun perjalanan kesehatan tidak berhenti di situ. Pada 2020, almarhum kembali menghadapi tantangan ketika mengalami stroke ringan dan kondisinya berangsur membaik. Lantas, apakah 2 riwayat penyakit besar itu yang membuat Epy Kusnandar menghembuskan nafas terakhirnya? Sang anak, Damar Rizal Marzuki, pun menceritakan kronologis kepergian sang ayah. Seperti inilah kronologinya. Kronologisnya begitu cepat kalau kata dokter, karena penyakitnya karena berhubungan dengan alat yang paling vital otak manusia ya. Sama kayak jantung, tadi dijelasin sama dokter itu penyakit jantung, penyakit otak itu bisa tiba-tiba, bisa dalam hitungan detik, tidak sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Itu di situ udah mulai menunggu keajaiban gitu. Apakah ada harapan? Dari pagi tadi jam 5:30 dapat kabar dari Kalibata menuju ke rumah sakit pusat otak nasional dengan kondisi tidak sadar. Itu saya udah pasrah, udah semoga cepat dipulihkan. Mungkin dari minggu-minggu sebelumnya atau bulan sebelumnya emang keluhannya itu sempat ada sakit kepala dari kegiatan yang capek, juga kecapean, dan sempat ada beberapa kali jatuh pingsan. Namun tidak langsung ke rumah sakit karena
Papa kan orangnya gitu, oke udah sehat, langsung bercanda lagi. Dan Orangnya semangat untuk di hidup, skip. tidak membicarakan hal-hal yang negatif gitu. nggak pernah mengeluhkan ke semua orang. Jadi dan ayo ke rumah sakit gitu, nggak usah, udah sehat. Akhirnya sepercaya itu orang-orang di sekitar. Jadi nggak mau membebankan siapapun. Langsung bukan berkali-kali ya, rasa pusing itu balik lagi, tapi ditahan dengan kesibukannya, dengan aktivitasnya sehari-hari. Kejadian fatalnya tadi subuh, ketika kalau kata Bunda bilang ditemukan di bawah kasur gitu, berarti kan dari tidur udah gelisah dan pingsan, jatuh ke bawah dari kasur biasa, kasur spring bed yang biasa ya. Ya, setinggi berapa sih? Plek. Dan kondisinya udah muntah gitu, udah muntah. Langsung makanya itu panik karena nggak sadar, langsung dibawa ke yang tadi tuh rumah sakit. Nunggu kabar, masih ada harapan karena ini tensinya tinggi banget sampai 200 sekian. Nunggu turun, kalau kondisinya udah turun kan udah agak membaik, baru bisa ada tindakan lain. Nah ini masih terus bertahan sampai akhirnya ketika tensi turun, nah itu mulai ada kondisinya malah memburuk. Ketika turun malah semakin turun, dengan berjuang sambil menunggu keluarga, kerabat-kerabat terdekatnya datang ke rumah sakit, turut mendoakan, menyemangati, dan kondisinya karena pre-koma katanya, semi koma. Akhirnya dengan bertahan beberapa jam, beberapa menit, sampai di suatu saat di ruangan itu udah dipenuhi sama keluarga, sama kerabat, terus menyemangati, ya akhirnya di pukul 14.24 dinyatakan detak jantung berhenti dan nafas. Dan itu Katanya berat untuk ukurannya, dilakukan operasi. Otak itu katanya ukurannya cuma segini. Yang tersumbatnya hanya satu, tapi itu pusat kontrol kehidupan. Itu tidak Gerak, bisa dilakukan bernafas. tindakan operasi karena Kondisinya kondisi tubuhnya itu sangat kritis. Sebetulnya tadi itu udah ada harapan sekitar jam 1 ya. Jam 1 itu mau masuk ke ruang perawatan. Nah, kalau sudah masuk di ruang perawatan, persentase untuk lebih sehat lagi itu tinggi. Tapi ternyata semakin kesini semakin menurun. Jadi kita mau melakukan tindakan terbaik. Kalau misalnya harus sampai operasi, kita mungkin operasi. Tapi itu melihat kondisi terakhir tubuh Kang Epi gitu. Ternyata tidak memungkinkan dan semakin kesini semakin menurun. Kita semua keluarga sudah mulai kumpul semua. 14.24 Kang Epi berpulang meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita yang ditinggalkan tidak memberatkan almarhum. Jika ada kehilapan, kesalahan kata, kesalahan sikap yang mungkin itu tidak berasa untuk kita, untuk almarhum, mohon dimaafkan semuanya. Sang anak juga mengungkapkan sosok sang ayah dalam hidupnya. Baginya, sang ayah adalah motivasi bagi dirinya. Karena kalau mengobrol selalu membahas karya. Apalagi kini Damar Rizal Marzuki juga sekolah teater, mengikuti jejak almarhum. Sedangkan menurut sang adik, Deniar Hendarsah, kakaknya adalah sosok yang mengayomi dan tidak pernah ngomongin kejelekan orang lain. Ternyata orang baik itu dikenangnya juga banyak baiknya gitu loh. Ya. Mungkin itu pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang kita lalai, hilap, lupa. Kita seringkali mencederai orang. Kang Epi itu nggak pernah ngomongin apapun tentang hal yang sifatnya jelek. Ini contohnya, boy, secara angkatan jauh. Tapi beliau bisa dekat sampai ke angkatan terbaru. Kang Epi itu mengayomi dan dekat. Dari setiap
setiap bertemu ngobrol sehari-hari, kalau sama Papap itu nggak tahu kenapa Papap juga itu bilang gitu ke saya, ini kalau saya ketemu Damar itu selalu pengen bahas karya gitu. Mungkin karena Papap sendiri yang memasukkan saya ke IKJ ya, yang akhirnya yang secara gak langsung seolah jadi yuk bareng-bareng ikutin nih, kalau mau kayak gini lewat sini, selebihnya jangan ikut-ikut saya, jangan ikut-ikut Papap katanya. Banyak nih senior IKJ kalau mau kayak Papap gitu. Ya, kita bikin karya, kita bikin sesuatu, kita bikin apa lagi ya? Rencana terakhir karena sering banget nulis, nyatet diary, pengen bikin buku, tolong jadiin buku. Nah itu sempat ada ini ucapan dan selebihnya nanya kabar aja, apa kegiatannya sekarang, prodi teater gimana. Selanjutnya, lantas, seperti apa ungkapan duka para sahabat yang ditinggal Epy Kusnandar? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Berpulangnya Epy Kusnandar adalah kehilangan besar bagi dunia hiburan tanah air. Wajar saat di rumah duka banyak kerabat dan rekan selebriti yang juga turut melayat. Salah satunya Opie Kumis yang juga turut mengungkapkan rasa dukanya untuk almarhum. Ia udah kenal lama sama almarhum dan menurut Opie Kumis, sahabatnya itu adalah orang yang rileks atau santai. Dan diakuinya, ia belajar banyak dari almarhum. Namun, ia bukan sosok yang sering mengeluh, hingga membuat Opie Kumis tak mengetahui sakit yang diderita Epy Kusnandar semasa hidupnya. Seperti inilah ungkapan Opie Kumis saat sedang ada di rumah duka. Sempat kaget juga, tadi kita pulang dari satu stasiun TV, dikabarin Kang Epy meninggal kan. Ya udah, kita sempetin nggak pakai pulang lagi, kita langsung ke sini. Situ, tapi memang gua sama dia sih udah kenal baik, kenal lama ya. Epy ini orang yang nggak kebanyakan, yang rileks. Gue banyak juga gue belajar dari dia, belajar bagaimana ya kan terjun ke dunia seni lebih dulu dia nih daripada gue. Nah, gue ketemu terakhir syuting di situ sama dia. Cuma kalau soal sakitnya apa yang jelas gue nggak pernah tahu nih, nggak pernah jelas sakitnya apa gitu. Gue pernah nanya, Pi, lu sakit apa sih? Ya kata dokter gue sakitnya ini, Pi. Terus gue diponis katanya sama dokter, kira-kira umur gue paling, dia ngomong tuh 3 tahun yang lalu, paling gue diponis umur gue tinggal 6 tahun. Tapi alhamdulillah kan semuanya umur kan bagaimana Allah yang pegang. Ini buktinya gue udah lewat 3 tahun aja gue masih gak apa-apa gitu. Nah dia sempet ngomong itu, tapi akhirnya gue bilang ya memang Vi, kalau umur-umur kayak kita nih Pi, emang udah mesti banyak yang kita jaga nih, dari makan, dari apa, terutama pikiran nih. Kita harus sedikit los sama pikiran, harus sedikit rileks sama pikiran. Kalau di umur kayak kita nih memang udah nggak bisa diporsir, tenaga nggak bisa diporsir, terus umur juga kita harus makan juga kita harus wanti-wanti, mana yang nggak boleh, mana yang boleh, ya pokoknya kita harus serba agak sedikit jaga-jaga lah kalau di umur yang udah 50 ke atas nih, menjelang 60-an, kita harus jaga-jaga umur kita, cara makan, cara berpikir. Epy ini orang yang nggak pelit sama ilmu, nggak pelit sama apa yang dia punya. Dia orangnya baik, nggak pernah bisa ngelihat kalau teman susah nih, dia nggak bisa ngelihat. Dia selalu ngebantu. Terus pokoknya orangnya ringan tangan ya, beramalnya juga cakep ya. Makanya gue bilang nih Epy ini orang baik. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya nanti di sana.
dan mudah-mudahan Allah kasih tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kan nih kalau baca skenario nih, dulu dia pernah sama gue bareng satu film. Dia bilang, Pi, gue nggak males ngapal-ngapal, kata dia. Cuma lo bacain aja ntar gue ingetin gitu. Nah, gue kan orangnya usil, nggak mungkin gue kasih tahu dia yang benar kan. Jadi dialognya gue salah-salahin, apa yang nggak ada ucapan di skenario gue ucapin sama dia. Terus sutradara bilang, Pi, lu ngomong apa sih, skenario lu bukan gini. Waduh, jangan salahin saya, salahin Bang Opi gitu. Lu kok salahin Bang Opi, ini kan peran lo. Ya saya kan minta tolong dibacain sama dia gitu. Itu gue nggak pernah lupa sama dia di situ. Kalau bercandanya juga di tempat syuting orangnya asik lah, nggak ketersinggungan gitu, asik dia. Mudah-mudahan insya Allah kita doain sama-sama nih, mudah-mudahan yang ditinggalin biar diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni segala dosa-dosanya Epy Kusnandar. Mudah-mudahan Allah berikan tempat yang layak di sisinya, karena dia adalah orang baik dalam bersahabat, dalam kerja. Epy ini orang yang baik. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Terima kasih. Selain itu, sang sahabat almarhum yang lainnya juga, Boy Idris, juga mengungkapkan rasa dukanya atas kepergian Epy Kusnandar. Sambil menangis, Boy Idris ungkap kalau almarhum adalah orang pertama yang memberikan pekerjaan pantomin. Dan di matanya, almarhum adalah sosok yang sangat baik dan memang mendedikasikan hidupnya buat menghibur banyak orang. Dapat kabar jam 1-an ya. Aku jam 1 siang. Hari ini tadi jam 1 siang aku langsung ke Jakarta. Dari Bogor ke Jakarta, terus ya udah Kang Epy udah gitulah. Itu aku nggak tahu sama sekali. Jadi aku taunya cuman ngurusin makamnya aja. Besok dimakamin di Jeruk Purut jam 8 pagi. Di Jeruk Purut bawah dekat pagi sore tuh ada belokan ke kiri, masuk terus ikutin jalan aja. Kang Epy itu yang pertama kali ngajak aku dapat kerjaan pantomim dari Kang Epy semester 1 di IKJ. Makanya aku nggak bisa lupa sama Kang Epy. Kang Epy orang baik, orang Masya Allah. Dia memang mendedikasikan hidupnya buat menghibur orang. Sekali lagi buat buat para netizen, para semua penontonnya Kang Epy, fansnya Kang Epy, kalau Kang Epy ada salah mohon dimaafin ya. Selanjutnya, sempat alami kesusahan karena harus mengurangi syuting akibat sakit yang dideritanya. Epy Kusnandar dan istri beralih dengan membuka usaha kuliner. Lantas, seperti apa perjuangan almarhum dan istri saat buka usaha bersama? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sebelumnya, Epy Kusnandar dan istri membuka bisnis jukut goreng bersama. Epy Kusnandar tampak semangat menunjukkan menu masakan Sunda ala dirinya dan istri. Dari ikan nila, ati ampela, ikan asin peda, tahu tempe hingga pete. Epy Kusnandar kini memilih jalan hidup yang berbeda. Setelah jarang terlihat syuting, ia lebih banyak fokus menjalani usaha barunya. Ia juga tampak kompak dengan istri dalam mengelola usaha kuliner mereka. Epy Kusnandar juga melayani pembeli, hingga bisa juga mengulek sambal. Semangatnya memang luar biasa. Ketemu lagi dengan saya Epy Kusnandar. Kebetulan hari ini lagi ada grand opening. Grand opening. Warung kecil-kecilan tapi grandnya opening. Namanya Jukut Goreng Samali yang ada di Jalan Samali ya, di Jaksel. Itu
istri saya lagi sibuk. Kita lihat gimana keseruannya. Kita masuki lebih dalam lagi yuk. Thank you. Menu-menunya ada ayam penyet cabai hijau, lele penyet cabai hijau. Oh ini dia ya, nila nih, nila ini ati ampla, ini lele, nanti digoreng semua. Ini ikan asin peda, ayam, tahu, tempe. Ini ada terong, timun dan putih. Ya. Wow, ini kesibukan yang tidak mau diganggu kayaknya, biarin aja. Wow. Wah, kesibukan. Waduh, gimana nih? Saya panik. Pemirsa, saya mau nganterin pesanan ke pelanggan ya. Mari. Abang yang pakai pete yang mana? Oh ya. Harus. Siap. Terima kasih. Ya. Selamat makan. Jukutnya tinggal jukutnya. Oh, jukutnya belum. Dicampur, apalagi nasi panas juga. Dicampur lauk apa aja. Ditambah sambal besar. Ide awalnya itu udah lama. Zaman dulu waktu dia syuting di Bandung, kan setiap hari sukanya makan masakan Sunda. Udah makan di sini, muter semua makanan Sunda tuh dimakan. Terus nyobain lah ketemu si jukut goreng itu. Tapi itu terwujudnya udah lama sih, setelah ya 5 tahun yang lalu gitu. Nah kemarin tuh mikir, udah gak ada kerjaan lagi nih, mau ngapain lagi gitu. Coba bikin inovasi yang baru gitu. Kita udah punya memang warung yang di Kalibata. Nyobain yuk, beraniin diri lah gitu. Dapat rezeki sedikit nih, dia dapat rezeki pas lagi ada kerjaan gitu. Udahlah saya kumpulin. Pengen kayak gitu nyobain, orang-orang Jakarta tuh kira-kira suka nggak ya gitu sama jukut goreng ini. Makanya akhirnya ya udah nekat aja. Pinjam duit, kamu gadein apa buat modal ini? Kan kurang kemarin kita modalnya. Gadein diri. Gadein diri sama gadein apa? Jual nama. Gadein. Iya. Gadein Kan, surat menyurat. Iya. Nama saya pernah besar. Iya. Nama saya pernah besar. Alangkah baiknya sebelum bintang ini tidak bersinar lagi. Boleh nggak ngomong gitu? Boleh. Oke. Boleh aja. Ya daripada mengeluh gitu, mendingan mengolah ya. Mendingan mengolah. Jangan mengeluh tapi mengolah. Oke, betul. Epy Kusnandar pun mengungkapkan alasannya membuka usaha, dan sang istri Karina Ranau juga menceritakan perjuangannya membangun usaha tersebut dengan merekrut karyawan melalui sosial media. Lalu memilih satu persatu orang yang ingin mereka bantu, hingga akhirnya berdiri sebuah usaha kecil yang mereka rawat dengan baik. Namun, di balik rasa lelah mereka, ada satu hal yang selalu membuat sang istri terdiam dan menangis. Ia ungkap kalau Epy Kusnandar dalam banyak percakapan sering berbicara tentang kematian, seolah ingin memberi tanda bahwa ia tengah mempersiapkan diri untuk pergi selama-lamanya. Dan seperti inilah ungkapan tulus dan penuh haru dari Epy Kusnandar serta sang istri sebelum takdir memisahkan mereka. Kita bikin membuka lowongan kerja itu lewat sosial media. Mereka benar-benar tulus mengirimkan CV, kita melihat pengalaman mereka gitu. Itu benar-benar anak-anak soleh semua, alhamdulillah, yang pengen kerja, pengen ngeberangkatin umroh ibunya, pengen ngasih hadiah buat ibunya. Mereka benar-benar udah seneng gitu sama kita juga senang sama mereka. Sedih aja kita masang foto ini gitu. Oh iya. Iya.
Iya ya, hikmah itu waktu nempel gambar di sini sepi, nggak ada orang, malam-malam mau pergi nggak tega, ada gambar nggak tega. Iya, jalan dari luar gitu ngelihat ini, kamu ngapain hujan, masuk ke dalam serasa orang itu ada di sini gitu, serasa dia ada di sini gitu, di dalam sana seperti hidup gitu. Ya mudah-mudahan nanti ini melambangkan seperti ini akan hidup terus gitu Mas. Ya sedih aja. Iya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya sehat. Amin. Mudah-mudahan. Sehat, umur panjang. Teringat apa teh? Saya juga jadi meneteskan air mata nih. Tahu. Nggak bisa ngomong. Iya. Saya sebenarnya keleyengan tapi nggak dirasa, nggak. Cuma saya tulis aja, dan tulisan itu merupakan apa ya? Takut dibaca sekarang. Nanti aja kalau saya udah pergi baru baca. Saya tuh kayak apa ya, maksudnya dia tuh suka ngomong tuh suka aneh-aneh Mas, suka apa kayak nitip pesan apa kayak ya gitulah, suka membicarakan tentang kematian, suka membicarakan apa gitu. Kadang saya kan orangnya sensitif ya, suka pikirannya tuh kemana-mana, punya kayak kecemasan, suka mikir sendiri ngelihat, kok ini harus dipajang di sini sih, fotonya gede banget, harus dipajang di sana gitu. Pikirannya tuh udah jauh, cuman ngucap lagi istighfar gitu. Mudah-mudahan kita dikasih sehat terus, dikasih umur panjang gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.